Hai semuanya, aku adalah penjual bunga dan hari ini aku ingin bercerita tentang serangga yang membantuku untuk memolinasi bunga-bungaku sehingga bisa bermekaran indah dan juga harum. Bisakah kalian menebak apa serangganya? Ya, kalian benar, itu merupakan nyengat dan juga kupu-kupu. Sebelum kita bercerita, alangkah baiknya aku menaruh bungaku dan mengambil kotak cerita. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sore hari yang indah, keluarlah ngengat dari kepompongnya. Jadi seperti ini rasanya memiliki sayap dan keluar dari kepompong. Tapi dikarenakan aku baru keluar dari kepompongku, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tak lama kemudian, Ngengat melihat kupu-kupu yang dia kira merupakan saudaranya. Dan dia pun menyampari dan mendekati si kupu-kupu. Halo kupu-kupu, bolehkah aku bertanya? Aku baru saja keluar dari kepompongku dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bisakah kamu membantuku? Kupu-kupu yang tak sadarkan diri pun marah karena dia sudah sangat lelah dan ingin beristirahat. Oh, sana, pergi saja. Ini sudah malam, bukan waktunya kita bekerja. Lebih baik kamu tidur, karena besok pagi kita akan bekerja. Ngengat pun mengokeinya dan pergi untuk mencoba untuk tidur. Oke kupu-kupu. Namun dikarenakan Ngengat merupakan makhluk nokturnal, dia pun kesulitan untuk tidur. Malahan mencoba untuk tidur membuatnya semakin haus dan lelah. Mencoba untuk tidur membuatku haus. Lebih baik aku mencari bunga untuk minum nektarnya. Ngengat pun pergi untuk mencari nektar untuk ia minum. Yang mana ya bunga yang harus kuminum nektarnya? Yang itu saja. Tanpa dia sadari, dia pun berdiri di bunga yang mekar di malam hari. Dan serbuk-serbuk di sayapnya pun jatuh ke putik bunga tersebut. Sehingga bunga tersebut pun bermekaran. Apa ini? Wah, jadi ini kehebatan kupu-kupu. Senangnya bisa terlahir sebagai kupu-kupu. Oh, sudah cukup minumnya. Lebih baik aku kembali untuk tidur lagi. Ngengat pun mencoba untuk tidur kembali. Di pagi harinya, Ngengat melihat kupu-kupu yang sudah pergi untuk bekerja. Wah, lihat kupu-kupu di sana. Mereka ingin bekerja. Ini merupakan hari keduaku keluar dari kepompongku. Jadi aku tidak boleh bermalas-malasan. Ngengat pun pergi untuk menyampari kupu-kupu dan memolinasi bunga. Di tengah perjalanan, dia melihat banyak kupu-kupu yang bermain dengan manusia-manusia lain. Wah, lihat kupu-kupu di sana. Mereka bermain dengan manusia-manusia lain. Tak heran sih, kan kupu-kupu makhluk yang cantik dan juga imut. Aku hampir lupa tujuanku ke sini. Ngengat pun memolinasi bunga. Namun anehnya, Ngengat tidak bisa memekarkan bunga tersebut. Ini dikarenakan Ngengat hanya bisa memolinasi bunga yang hanya mekar di malam hari. Dan bunga yang ia ingin polinasi sekarang merupakan bunga yang mekar di pagi hari. Loh, ini mengapa bunganya tidak mekar? Bukannya tadi malam aku bisa memolinasi bunga? Ini aneh sekali. Lebih baik aku bertanya kepada kupu-kupu yang lain. Ngengat pun pergi untuk bertanya kepada kupu-kupu yang sedang bekerja memolinasi bunga. Halo kupu-kupu, bolehkah aku bertanya? Mengapa bunga yang ingin kupolinasi tidak bisa bermekaran? Mana mungkin, coba periksa dirimu lagi. Mana mungkin ada kupu-kupu yang tidak bisa memolinasi bunga. Lalu saat kupu-kupu berbalik badan dan mengetahui lawan bicaranya, dia pun teriak kaget dan ketakutan. Kupu-kupu di pagi hari, lari! Teriakan tersebut membuat para manusia dan kupu-kupu lainnya ketakutan dan berlarian.
Lalu karena Ngengat panik, dia pun mencoba untuk lari. Namun dia terpukul oleh manusia yang mencoba untuk mengusirnya. Dia pun terpental dan terpingsan. Tak lama kemudian, di saat Ngengat sadar dan bangun, dia juga berteriak lagi. Sayapku. Ternyata sayapnya Ngengat rusak karena terjatuh. Sehingga tak ada pilihan lain selain untuk berjalan ke tepi sungai. Aduh, dasar manusia aneh. Mengapa mereka semua berlarian melihat kupu-kupu secantik aku? Ucap gumaman si Ngengat. Di tepi sungai, saat dia melihat refleksinya, ia pun kembali berteriak lagi karena melihat dirinya yang bukanlah kupu-kupu, melainkan Ngengat yang mengerikan baginya. Makhluk apa ini? Ini sangat mengerikan. Ngengat pun menangis. Dan di saat itulah bulan pun datang. Ada apa Ngengat? Mengapa kamu menangis? Mengapa aku tidak terlahir sebagai kupu-kupu? Memangnya kenapa Ngengat? Bukankah kamu dan kupu-kupu merupakan makhluk yang sama? Kalian sama-sama memiliki sayap dan juga kalian sama-sama memolinasi bunga. Tidak, kami tidak sama. Aku tidak memiliki sayap yang secantik kupu-kupu. Sayapku yang gelap dan monoton memberikan kesan yang mengerikan. Aku tidak memiliki bulu mata sepanjang kupu-kupu. Bahkan badanku tidak sekurus kupu-kupu. Ini tidak adil. Tak heran manusia berlarian ketakutan melihatku. Kamu merupakan makhluk spesial Ngengat. Kamu makhluk yang aktif di malam hari. Sehingga manusia dan kupu-kupu tidak terbiasa melihatmu di pagi hari. Itu saja Ngengat. Sudahlah Bulan, pujianmu tidak memberikan dampak positif kepadaku. Lagi pula sayapku sudah membaik. Aku akan pergi dari sekarang. Di tengah penerbangannya kupu-kupu Ngengat, dia pun mendengar ada seorang anak kecil yang menangis. Dia pun menyamperi anak kecil tersebut. Ada apa anak kecil? Mengapa kamu menangis? Oh, aku tersesat dan aku tidak tahu arah pulang. Tolong bantu aku. Ngengat pun terbang lebih tinggi untuk melihat keadaan sekitar. Karena Ngengat merupakan makhluk nokturnal dan memiliki mata yang tajam di malam hari, dia pun dengan mudah menemukan rumah anak kecil tersebut. Dia pun kembali menyamperi anak kecil tersebut. Apakah rumahmu yang berada di dekat kaki gunung tersebut? Oh iya, itu rumahku. Bisakah kamu membantuku ke sana? Kumohon. Baiklah, ikuti aku. Ngengat pun memandu anak kecil tersebut sampai ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, anak tersebut pun sampai di rumahnya. Ibunya langsung berlari dan memeluknya karena khawatir dan menanyakan kabarnya. Anakku, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dengan keadaan hutan yang gelap gulita seperti ini. Kupu-kupu di sana membantuku, Ibu. Kupu-kupu. Itu Ngengat anakku. Terima kasih Ngengat telah memandu anakku sampai pulang ke rumah dengan selamat. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Ya, Ngengat, terima kasih. Mungkin kamu akan menjadi hewan favoritku karena telah membantuku pulang dan juga kamu sangat cantik. Ngengat pun tersipu malu dan mengucapkan sampai jumpanya karena ia ingin bekerja di malam hari untuk memolinasi bunga. Kalian bisa saja. Ini sudah waktunya aku untuk bekerja. Sampai jumpa. Di saat penerbangannya Ngengat menatap bulan dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih, Ngengat. Kau benar. Maafkan aku yang sangat keras kepala ini. Tidak apa-apa Ngengat dan juga sama-sama. Cerita pun berakhir. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah jadilah diri kita sendiri. Mungkin saja diri kita sendiri pun lebih baik daripada orang yang lain. Sepertinya ada pelanggan. Aku pergi dulu ya. Dadah. Terima kasih telah memberikan perhatianmu. Terima kasih telah memberikan perhatianmu kepadaku dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.